Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustina Nurul Fajriah, SE atau NETDEV dengan NIDN 0009087605. Saya merupakan dosen tetap pada Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samudra. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen untuk kerja tridharma perguruan tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen saya terhadap pengembangan pendidikan tinggi. Video ini dibuat sebagai syarat sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Pada video ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi akuntansi, yaitu mata kuliah akuntansi sektor publik. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib pada mahasiswa semester 3. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang akuntansi sektor publik. Mata kuliah ini juga mencakup konsep dan teknik akuntansi yang digunakan di sektor publik, khususnya di pemerintahan Indonesia. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengimplementasikan konsep pengelolaan keuangan pemerintah, penganggaran, dan perbendaharaan. Konsep akuntansi untuk organisasi nirlaba dan penerapannya di universitas swasta dan rumah sakit juga mencakup pada mata kuliah ini. Metode pembelajaran mata kuliah ini menggunakan metode test-based learning dengan banyaknya pertemuan adalah 16 kali pertemuan atau 16 minggu dengan asesmen yang dilakukan berupa ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Adapun komponen penilaian ditetapkan sebagai berikut. Pertama, kuis. Kuis ini memiliki bobot 10%, kemudian tugas 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Untuk tahapan berikutnya, silakan menyimak cuplikan video pembelajaran mata kuliah akuntansi sektor publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Awal saya Rizky Muhammad, Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita. Tahu ya, kita kuliah hari ini. Karena kan tadi waktu di tangga agak selalu kalau kuliah apa kuliah hari ini? Dari siapa? Ya. Oke, kita kan sudah UTS ya. UTS karena kita lagi pertemuan 10. Pekan lalu saya sudah membagikan UTS-nya. Ya. ya betul. Bagaimana hasilnya? Cukup. Berarti saat ujian akhir semester harus lagi ya. Sebelum kita mulai kelas kita, ya, sebelum saya memasuki materi kita lagi, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, ini pertemuan kita dari akuntansi sektor publik. Kita akan membahas tentang organisasi nirlaba. Itu apa itu organisasi nirlaba? Ada yang mau menjawab? Ayo, ada? Yang mau dulu. Katanya mau nilai banyak nanti waktu diskusi itu kan ada. Organisasi nirlaba adalah organisasi yang tidak bertujuan untuk memberi keuntungan pada pemilik atau organisasinya. Setiap kegiatannya itu akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan atau apa. Ini organisasi kenapa tidak mencari keuntungan? Ya, jadi nanti memberikan pelayanan ya, kepada masyarakat. Di secara akuntansi, ya, standar akuntansi keuangan itu juga mengatur ya, ada pernyataan standar akuntansi yang khusus mengatur tentang akuntansi organisasi nirlaba. Saya di sini membuat karakteristik ya organisasi nirlaba. Saya kutip dari pernyataan standar akuntansi keuangan
prinsipnya itu saya sumber daya entitas berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan kemudahan. Jadi ada bahasa sederhananya ada yang memberikan donasi kepada organisasi nirlaba tersebut. Jadi dia tidak mengharapkan apa-apa, ya udah biasa saja dengan semua gitu. Dan itu kalau di perusahaan komersil ada yang namanya pemegang saham, ya kan? Pemegang saham, membeli saham kita, ya, membeli saham perusahaan berharapkan ada dividen dan keuntungan. Nah, kalau organisasi nirlaba tidak seperti ibu ya, kan hanya memberi tahap upaya itu ya, kasih lupa dari tadi ya kan, masih ada nih ya, masih jelas ini. Jadi kan ini kan siang-siang kita saling menyenangkan juga gitu ya, ya menyenangkan ya. Oke baik, itu yang berikutnya ada. Kalau yang berikutnya yang ada siapa yang sifatnya perorangan ya, dia ada pemimpin sendiri. Oke, kemudian kita ya. Ini jelas ya. Nanti kita dibaca ulang biar lebih paham. Sebelum ada yang bisa memberikan contoh organisasi nirlaba yayasan baik lembaga seperti apa itu? Hah? Rumah sakit? Rumah sakit? Apakah rumah sakit? Kita lihat dulu rumah sakit itu bernaung di bawah dikelola oleh siapa? Oleh pemerintah, oleh yayasan kita. Nah, kalau yayasan berarti dia seharusnya ya memenuhi ini. Kalau dia dikelola oleh semua yayasan ya. Tapi nanti ya untuk akuntansinya di rumah sakit itu ada itu sendiri. Nah, walaupun dia dalam yayasan ya pengaturan sendiri. Yang harus kita lihat tadi karakteristik tidak memenuhi karakteristik itu kita bukan pemerintah langsung pemerintah kota langsung ini apa nih? Kenapa ya? Kita tidak mencari pemerintah tidak ada di laporan pemerintahan itu ya sekedar itu nanti kita akan masuk ke atas pemerintahan seperti apa ya tidak ada di laporan keuangan di pemerintah itu yang menyajikan nama. Yang ada surplus ataupun divisi. Ya kalau di surplus berarti ada kelebihan pendapatan dibandingkan belanjanya dan pembiayaan. Nah, itu akan digunakan kembali untuk kepentingan usaha. Nah, jadi PSK kami itu sendiri, ya kita menyatakan bahwa pemerintahan itu dikecualikan dari PSK apa? Nah, pemerintah yang organisasi pemerintah ya katakanlah kita di langkah ini penguasa maka penguasa itu bisa melakukan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah itu SAP ya jadi dia tidak menggunakan PSAK 45 walaupun dia nah, jadi seperti itu ya kalian harus bisa mengenali ya standar akuntansi keuangan ya kan kita mau akuntansi ya kan. Jadi standar akuntansi keuangan dia mengalir seperti ini, nanti ada pengecualian. Nah, saya misalkan ya, kita saya ingatkan sedikit, misalkan ada yang namanya lembaga gitu. Ada juga namanya yayasan apa gitu ya, yang dia itu merupakan organisasi yang mendapatkan izin untuk mengumpulkan zakat dan mengumpulkan zakat masyarakat ya diminta oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat masyarakat. Tetapi untuk pelaporannya ada PSK sendiri. Nah begitu. Jadi ya namanya bisa saja ya yayasan. Ya tapi kegiatannya apa? Tapi kalau kegiatannya pribadi pengumpulan zakat pasti dia menggunakan PSK yang lain. Ya jadi ini contoh ya yang saya berikan. Tapi masih banyak lagi untuk yang lain. Nah, jadi kita tidak hanya terfokus pada contoh ini, tapi tadi ingat lagi karakteristiknya. Baik, nah karena kita tadi berbicara tentang akuntansi organisasi nirlaba, nah ya, apakah praktik akuntansi secara umum itu sama dengan praktik yang dilakukan di organisasi nirlaba?
Menurut kalian? Sama tidak? Beda? Beda apanya? Ya, beda pelaporan keuangannya. Oke. Kira-kira beda pelaporan keuangannya berbeda ya. Kalau prosesnya, kira-kira bagaimana? Proses akuntansi. Ya, di pemerintah, di nirlaba, di apa nih, perusahaan komersil. Udah, baik. Bisa kita mendapat. Saya review lagi, ya. Proses akuntansi itu dimulai dari apa? Ya, dimulai dari apa sampai apa? Ya, dari akuntansi menengah 1, ya. Ini yang namanya proses akuntansi, ya. Siklus akuntansi itu sama saja dan digunakan di apa namanya organisasi apapun. Jadi dimulai dengan analisis transaksi, ya. Analisis transaksi. Karena tidak semua transaksi harus didapat di dalam akuntansi, ya. Jadi transaksi apa yang harus kita dapat? Transaksi apa yang harus kita dapat dalam yang mempengaruhi apa? Mempengaruhi, yang tepatnya mempengaruhi posisi keuangan organisasi. Ya, pasti dia ada. Karena tidak semua apa namanya bukan berarti tidak ada pemasukan keuangan itu tidak ada. Misalkan berbanding sifat, tidak ada pengeluaran penerimaan itu kan? Iya ya, nanti oke, gitu ya. Oke, nanti kita benar-benar review bagaimana proses akuntansinya. Kemudian juga harus kita ya sama dengan tadi saya telah menjelaskan bagi organisasi apapun, namanya proses akuntansi itu sama dan juga akuntansi itu ya kita kenal ada yang namanya persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi apa? Akuntansi ya, dasar akuntansi kita sudah belajar akuntansi. Persamaan akuntansi. Apa ini? Aset, oke. Sama dengan tambah modal. Ya, kalau saya buat ini boleh nggak? Ya, saya tambahkan ya. Tambahkan dari apa tadi? Sumbangan ya. Sumbangan ya, tambah. Jadi nanti kalau kita apa namanya yayasan tersebut intinya nanti di awal kan dia akan menentukan tabung-tabung apa saja yang akan ada di yayasan tersebut. Ya, jelas ya? Oke, baik. Untuk contoh transaksi di organisasi berapa? Nah, jadi tadi kita di proses akuntansi itu ada yang namanya analisis transaksi ya. Di transaksi, dan kemudian nanti dari organisasi nirlaba. Yang pertama sama dengan organisasi yang lain. Di dalam organisasi nirlaba ada yang namanya ini tujuannya ya, saya skip aja ya, kalian bisa baca. Nanti kalian nanti paham laporan keuangan seperti apa. Tidak semua yang saya baca ulang ya. Kalian boleh nanti saya bagikan, nanti kalian baca kembali ya. Nah, ini ada yang namanya laporan posisi keuangan ya. Laporan posisi keuangan bertujuan menyediakan informasi mengenai aset, realitas dan aset itu. Tadi kembali lagi, ada aset, realitas, ada aset itu posisi keuangan. Ya. Berarti dia tadi apa tadi yang kita sebutin tadi? Sama? Laporan posisi keuangan itu ternyata sama kita ini kan? Ini juga itu dia. Sama ya, perusahaan setiap orientasi bisnis juga mempunyai laporan posisi keuangan. Tapi nanti akun-akun yang terdapat di dalamnya itu akan berbeda. Oke, kemudian yang berikutnya ada laporan aktivitas. Ya, laporan
aktivitas. Jadi dia menjelaskan aktivitas yang ada di dalam organisasi ini. Oke, sebelumnya ada yang ingin bertanya? Atau ada yang kurang jelas? Laporan dewasa ini, tapi mungkin ada berupa sih tidak ya? Apa lah yang seperti yang berupanya ya? Karena berupa itu kalau ketika karena suatu hal jadi terpisah sih rupanya ya. Ya, mungkin mulai pakai lagi loh. Sebelumnya ya. Ini laporan posisi berupa ya. Ini saya nukilkan langsung dari PSA Palembang. Ya, jangan dilihat ini rupanya, tapi lihatlah apa yang ditampilannya. Ya, ini namanya apologi seorang dosen yang agak-agak gitu ya, agak-agak kita lihat. Nah ini dia, contoh laporan posisi kembali. Ini ada set, ini tadi kan. Ini artinya dari berbagai macam tadi. Ini dari laporan posisi keuangan secara umum ya. Adanya asal mantra dua yang secara mantra, ada yang tidak lancar. Kemudian dia lintas. Kemudian ada saya kita boleh samakan itu lintas. Oke, nah ya, jadi kita sudah dari tadi kita sudah tahu ya organisasinya itu apa, proses akuntansinya seperti apa, laporan keuangannya seperti apa. Oke, nah tapi kalau sudah seperti itu, materi kita hampir selesai. Karena tujuan dari pertemuan 10 ini ya, kita bisa menyusun laporan keuangan organisasi di dalam. Bisa nggak kira-kira? Bisa ya? Ini tentu bisa lain apanya yang sederhana ya. Organisasi kayak apa namanya di yang sederhana. Bisa. Organisasi kalau menggunakan satunya seperti organisasi yang lain setelah kita jurnal nanti ada yang posting buku besar ya kan? Setelah posting buku besar ada yang lainnya. Iya. Makanya kemudian kita muncul. Iya. Sudah selesai ya? Sudah selesai kita. Iya, sudah selesai. Tapi tidak, saya akan memberikan yang tugas. Saya masih nggak memberi tugas ya. Oke, baik. Nah, tugasnya tidak di sini, boleh di bawah. Ya, boleh kelompok yang sudah ada ya? Ya. Dari awal, dari awal kan sudah ada kelompok ya? Ya. Ya. Kelompoknya kan jangan ganti-ganti. Ya, permanen itu sampai berakhir semester ini ya? Ya. Oke, baik. Apa ya tugasnya ya? Tugasnya gampang. Gampang kalau saya bilang ya. Kondisi keuangannya ya, tidak menganalisis keuangannya, kondisi keuangannya tidak. Ya, tetapi saya minta kalian membandingkan, ya analisis sederhana saja, membandingkan laporan yang disusun oleh organisasi dewan tersebut dengan PSAK 4. Nah, akunnya kah, ya, laporan keuangan yang disajikan. Itu yang saya minta, jadi bukan analisis kapitalitas segala macam ya. Ingat, ini nirlaba tidak ada properti. Nah, gitu. Dan ini sistematikanya, mohon diikuti. Jadi tidak maksudnya maksud saya itu harus kalian membuatnya itu harus rapi. Makanya saya membuat sistematikanya. Tidak ada konflik ya, tapi memang apa namanya nirlaba ini kan tidak wajib publish ya, tahu saya tidak ada publish, tapi tetap ada di internet. Apalagi yang sifatnya mengumpulkan dana dari masyarakat tadi, misalnya punya amal CBP itu ada. Bahkan saya seperti tidak, jadi kemudian bandingkan dengan desa pembangunan. Oke, jadi tadi terdiri dari kompor, jadi pakai kompornya saya bantu ya, untuk apa? Kemudian kompor ini isinya apa sudah tahu ya. Ini ada kata pengantarnya, tidak perlu yang panjang, 2 karakter saja, ya satu lembar, ya kan, satu halamannya. Kemudian laporan keuangannya bisa dibikin terlebih dahulu. Ya, laporan keuangan organisasi di yang kalian ambil. Ingat ya, nirlaba ya. Ini nanti jangan sampai kalian yang saya bilang tadi ada yayasan yang mendapat itu jangan kalian masukkan atau yang berbeda standarnya. Ya, kalau namanya yayasan.
Kemudian analisis kita dikembangkan. Kalau PSA tambah 5 tadi dengan yang bisa kita terakhir, ya itu kan referensi dari mana misalnya laporan keuangannya kalian ambil dari mana. Bisa jadi langsung dari biasanya bukan di internet ya, bukan website atau apa. Oke, ini mau ditanya terkait tugas ataupun terkait materi yang dari awal sampai kita ada jelas, paham dan oke, kita paham semua. Saya buat oke. Tawarin pasti nolak ya. Oke, saya pikir karena saya sudah memberikan tugas ini, ya, saya akan mengakhiri kelas kita hari ini ya. Tapi karena kalian tidak bertanya di kelas ini tentang tugas, saya tidak melayani pertanyaan melalui Jatri ataupun grup ya. Saya terus pertanyaan tentang jadi di sini kesempatan saya untuk bertanya tentang tugas atau tentang lain. Karena kalau saya layani di grup kan grup saya banyak. Oke ya, sepakat ya, tidak ada pertanyaan ya. Tugasnya Bu. Bukan depan. Ya, jumlahnya bukan depan ya. Oke, baik. Pertanyaannya ya, kapan dulu? Jadi tidak sampai kayak ujian akhir semester ya. Nanti akan ada tugas-tugas lain. Oke, baik, kita lihat nanti perkembangannya ya. Oke, baik, sudah selesai pertemuan kita hari ini tentang akuntansi organisasi nirlaba. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya kesalahan ya. Saya tutup dengan bacaan berkawal bahwa kita sudah dan selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.